إلهي أنت مقصد رضاك مبغي محبتك ومعرفتك semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, amin, sempurnakan kesehatan jasmaninya, amin, tambah karomah barokahnya untuk kepentingan kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Yang sama-sama kita Ustaz Abe, Fatin, Ustaz Bunda, kalau tersebut gimana? Ustaz Bunda, para panitia, ikhwan, para hujaj, kata Abah gitu, para hujaj, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa dan dipisahkan, bersobat pengasah Abah, dan sesungguhnya hidup kita selesai. Jadi hidup kita itu kalau sudah takin sesungguhnya sudah beres, selesai. Tinggal menunggu kapan kita akan pulang kepada Allah Subhanahu. Gimana akhwat sekalian? Tadi saya dengar dari Mangkobar Tuan Syamul Qadir membawa uang 40 dinar. Sudah ada berapa telurnya dulu sekarang? Apa yang ada begitu? Dulu 15.000 kan ada berhadir di Para Madinah 15.000. Kalau sekarang berapa sak semen begitu kan? Jadi hitung salah mulu itu salah semua itu. Sampai akhir salah semua itu. Salah semua itu. Nah, sekarang 40 dinar. Ini 40 dinar ini mencengangkan bagi perampok. Kalau diuangkan sekarang berapa ya? Kalau hitung-hitungan isi saya 40 dinar itu 1 dinar itu 4 juta sekarang ya, 4 juta 210 ya, sekitar 4 juta 250 ribu lah, 4 juta 250 ribu ya. Kalau 4 juta saja itu 4 juta tuh. Emas kan harganya sudah 800 ribu lebih 1 gram. Kok payah hafal? Sok ngedengekeun we istri. Berarti 40 dinar itu kalau diuangkan lebih daripada 160 juta. Ya, siapa yang tidak bengong begitu ya? Kejujuran seorang pemuda yang sudah aman tiba-tiba membuka rahasia uang yang kira-kira kalau dirupiahkan di atas 160 juta gitu. Jadi Bunda berapa punya dinar sekarang itu? 1 dinar itu 4 juta sekian ya. Ikhwan akhwat sekalian, jam berapa ini? Untung punya guru, kata Abang ngomong no ingat we, saya ingat sini. Jam berapa sekarang? Nah, 20 menit ya. Oke, ikhwan sekalian, saya akan membahas tadi yang disampaikan oleh Mas Abah. Jadi kita membawa Al-Quran kemana-mana. Itu ya Komandan Prani ya. Kita membawa Al-Quran kemana-mana. Al-Quran sudah ditanamkan di dalam diri kita. Jadi kalau ada yang ngomong orang tua rekod jarang baca Al-Quran, sahur bangsa Abah, sabda beliau, mereka tidak tahu bahwa di dalam la ilaha illallah sudah terdapat 104 kitab. Salah satunya adalah Al-Quran. Iwan ahad sekalian, mereka umumnya yang disebut dengan membaca itu adalah membaca huruf. Umumnya yang disebut dengan membaca itu adalah membaca huruf. Padahal di dalam glosarium kalimat membaca ikro itu bisa dipahami
dalam berapa aspek atau berapa dimensi. Yang pertama adalah yang disebut dengan tadabbur. Iqra bermakna tadabbur. Kalau iqra bermakna tadabbur, membaca bermakna tadabbur, memang yang dibaca adalah huruf. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, bla 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 dan seterusnya. Itu adalah membaca Al-Quran secara tadabbur. Dan membaca Al-Quran secara tadabbur derajat yang paling rendah. Membaca Al-Quran dengan tadabbur itu sesungguhnya derajat yang paling rendah. Karena ada derajat membaca yang lebih tinggi dari tadabbur, yaitu tafakur. Tafakur. Nah, tafakur ini derajatnya lebih tinggi daripada tadabbur. Jadi kalau tadabbur tentu sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, setiap alif lam dan mim itu adalah tiga huruf. Setiap huruf itu adalah 10 kebaikan. Jadi kalau membaca alif, lam dan mim, berarti kita tidak membaca itu satu, tetapi itulah 3 huruf. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Tetapi membaca itu yang disebut dengan tadabbur, derajatnya adalah derajat yang paling rendah. Di atas tadabbur ada namanya tafakur. Tafakur adalah sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, saya lupa ayatnya. Cuman sangat populer, sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu kira-kira penjelasannya. Jadi sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi itu dan pergantian siang dan malam adalah la ayatil liulil albab, sungguh telah ada tanda-tanda ayat Allah bagi orang-orang yang disebut dengan ulil albab. Siapa tuh ulil albab itu? Kata Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang berzikir. Nah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang berzikir dalam keadaan qu'udan, alladzina qiyaman berdiri, wa qu'udan apa? Qu'udan duduk, wa 'ala junubihim apa tuh 'ala junubihim? Berbaring. Jadi yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Kalau berzikir berdiri, duduk, berbaring, berarti setiap kehidupan kita pasti itu. Aina kenani aina ya? Kerdiuk, berarti kudu zikir. Kayak sekedeng deh jam 11 terus berbaring yang di rumah ya, berbaring, tidur. Harus berzikir. Kayak turun belanja tadi gitu, ya, kiaman, nangtung gitu kan. Berarti kalau perintah Allah itu yang menjelaskan tentang yang disebut dengan orang yang berakal itu adalah orang yang zikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, berarti yang berzikir setiap saat. Berarti orang yang berakal itu adalah orang yang berzikir setiap saat. Kernangtung, kerdiuk, kernedeng, zikir. Lamun anu zikir atau sholat wae di masjid,
di luar masjid terzikir, keur nangtung terzikir, keur hees terzikir, maka dia belum dikategorikan ulul albab, orang-orang yang berakal. Gitu, Ibu. Alhamdulillah. Lamun teboga zikir yang telah ditanamkan ke dalam diri kita oleh pengusaha guru agung, maka kita pun tidak bisa itu melaksanakan zikir berdiri, duduk, berbaring. Itu berarti zikir dalam setiap keadaan. Di dalam ayat yang lain dikatakan bukratan wa asila. Pagi dan petang. Pagi dan petang. Hari pagi itu adalah rumusnya, pagi itu adalah jam 12 lewat 1 menit sampai jam 12 berang. Itu namanya pagi. Yang disebut dengan petang, jam 12 lewat 1 menit berang. Namun bahasanya mah 24 ya. Jam 24 lewat 1 sampai jam 12 siang, ada pagi, Bapak Ibu. Ya lamun Bapak Ibu ketemu maling jam 3, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pagi. Mun Bapak ketemu maling jam 2 gitu, selamat pagi maling, begitu. Jam 2 teh isuk gitu. Makanya mandi malam itu bukan mandi malam, karena sahur Abah jam 12 lewat 1 menit. Tah jam 12 lewat 1 menit teh jam 24 lah bahasa Indonesia mah. Kalau bahasanya 12 PM gitu. Bahasa Indonesia 12 PM dalam Greenwich gitu. Apa 12 PM itu? Antemeridian. Apa tuh antemeridian? Panon poe can bergeser ke sebelah barat. Ada nggak disebut antemeridian? Gitu. Jadi jam 24 lewat 1 menit sampai jam 12 berang katanya disebut pagi. Nah, jam 12 lewat 1 menit sampai jam 11 sampai jam 24.00 sampai jam 24.00 katanya disebut petang. Berarti yang disebut dengan zikir pagi dan petang itu sepanjang siang, sepanjang malam. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Allah mengatakan di dalam ayat itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang-orang yang memikirkan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Akibat orang pintar memikirkan penciptaan langit dan bumi itu, lahirlah ilmu apa? Ayat ilmu namanya ilmu astronomi. Astronomi kan Bapak Ibu? Perbintangan, kan Jamil, yang kawin, hitung bintang kira-kira cocok ya, kira-kira bintang. Naon ya saya teh bintang Agustus, lahir Agustus teh bintang Leo gitu. Lamun Leo kudu kawinna jeung bintang bintang Ujar kata mah. Macam-macam bintang saya mah apa Leo Leo itu kan. Sagittarius gitu kan. Ada Sagittarius bulan naon, ada Sagittarius saya lupa lagi. Pokoknya itu lahirlah ilmu astronomi. Lahirlah ilmu biologi. Lahirlah ilmu fisika. Lahirlah ilmu sosiologi. Lahirlah ilmu antropologi. Dari membaca bertafakur itu maka melahirkan berbagai disiplin ilmu. Maka cek Albert Einstein, Albert Einstein teh orang Ciseeng meureun baheula meureun baheula mah. Jawa apa Ciseeng teh Albert Einstein. Cek Albert Einstein teh religion without science, apa kita? Religion without science, agama tanpa ilmu pengetahuan itu adalah lumpuh. Agama tidak tegak tanpa ilmu pengetahuan. Gitu. Dan sebaliknya, science without religion is blind. Lamun ilmu tanpa agama, segala catang dirumpak, bahasuna catang dirumpak, segala terjang, halal haram terpeduli. Lamun ilmu teu make agama, segala diterjang, buta hidupnya.
Sebaliknya, agama tanpa ilmu, maka kata Einstein, agama itu tidak berdaya, lemah, seperti kami lemah. Kan kawin wae. Pokoknya gendam ya, nanti habis ini undang ya, fokusnya diundang pokoknya gitu. Jadi gitu Bapak Ibu, ikhwan sekalian. Nah, jadi bertafakur itu derajat itu di atas tadabbur. Maca-maca mah pang rendahna gitu. Maca Quran, nu maca dong. Mikir lebih tinggi derajat daripada maca gitu. Jadi lamun orang torekot mah nya maca ongko, nya mikir ongko gitu. Dan yang paling tinggi adalah tazakkur. Tazakkur itu zikir. Inilah bulan Zulhijjah itu, zalnya itu adalah zikrullah. Tidak pengusaha abang, kutip kitab pengusaha abang, kitab Fadul Syuhur, pakarnya Kang Asep ini bagian. Itu zalnya itu adalah, kemarin Kang Asep menerangkan di Al-Matin 4, zalnya itu adalah zikrullah. Jadi membaca yang paling tinggi itu adalah zikrullah, zikir pada Allah. Oleh karena itu membaca la ilaha illallah. Nah, membaca itu adalah tertinggi derajat dalam membaca. Derajat yang paling tinggi di dalam Iqra. Iqra nu maca Quran, bae mah bari teu mikir, menang pahala kalian tadi kan, setiap huruf 10 kebaikan dapat pahala. Bapak Ibu, ulah disalahkeun atuh nu maca Quran, itu pahalanya setiap huruf 10 kebaikan. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman derajatnya itu derajat yang paling rendah. Eleh kudu mikir gitu. Saat ada bikin hutang kayak baik gitu ya, 250.000 kali 2, 500.000. Mikir itu lebih tinggi derajatnya daripada maca. Dan zikir itu adalah yang tertinggi dari derajat maca. Maka kata sahabat, la ilaha illallah itu adalah 104 kitab dihimpun di dalam la ilaha illallah. Karena di dalam la ilaha illallah ada 3 nama, yaitu 1 nama Allah sendiri, itu. Yang kedua, 1 la ilaha itu adalah nama Allah sendiri, la ilaha itu adalah nama Allah. Jadi Allah itu adalah la ilaha illallah. Allah itu banyak namanya, Ibu, ada 4.000 nama. Termasuk huwa, kul huwa. Kalau dalam bahasa Arab, ujuk-ujuk ada huwa, sebelumnya nggak ada apa-apanya. Itu huwa itu bukan dia. Nama Allah itu. Huwa itu kul, katakan huwa dia. Dan bahasa disebut itu sebetulnya indefinite pronoun begitu. Bahasa begitu. Jadi itu kul, katakanlah Muhammad, huwa dia. Siapa? Allah. Jadi dia itu adalah, huwa itu adalah nama Allah, huwa itu. Nah, jadi di dalam la ilaha illallah itu ada 3 nama. Yang pertama la ilaha illallah, itu nama Allah. Yang kedua Allah, ada Allah di dalam la ilaha illallah itu. Yang ketiga hu inilah yang saur pengusaha Abah Sepuh, Ismul Jami. Ismul Jami itu adalah kantongnya nama. Seluruh nama Allah yang 4.000 di dalam kitab tafsir Yasin dihimpun di dalam hu. Inna anzalna hu. Sesungguhnya kami telah menurunkan hu. Di dalam hu itu ada 4.000 nama Allah. Di dalam hu itu ada 104 kitab yang kita baca setiap denyut jantung dan nafas. Nah, ini tadabbur yang paling tinggi. Berzikir ini sama dengan membaca 104 kitab
tadi kata Pak Abah begitu penjelasannya. Begitu, Pak Ibu. Jadi alhamdulillah kita ini sudah luar biasa, sudah selesai hidup kita. Sudah selesai hidup kita itu. Lamun geus zikir masih pusing keneh. Kurangi kabeh urangnya ya, zikir. Geus zikir tapi masih pusing gitu kan, masih kurang loba zikir. Kan tadi ada datang ke Abah Anom. Jadi kalau Abah Aos itu selalu ke Abah Anom. Datang ke Abah Anom, orang bah susah nyari duit tadi kan. Sur Abah teh zikir. Nanya doi, telepon. Emang zikir nggak datangin duit bah? Emang zikir nggak datangin duit? Sur Abah Anom, terus nyoba encan. Sudah nyoba belum? Belum, coba dulu. Siapa tahu ada yang melempar kamu pakai duit. Itu jadi lamun mun duit masih kurang. Zikir kurang loba namanya gitu. Soalnya kayak baik dia maledog pakai duit 1 miliar gitu. Lu gitu namanya. Bisa kawin beres. Nah, jadi iwan awal sekalian, tadi yang disampaikan oleh pengusaha Abah itu adalah berpikir tingkat tinggi. Pengusaha Abah mau berpikir tingkat tinggi. Dalam bahasa Inggris Abah itu disebut hot. Hot beda dengan ibu-ibu itu hot juga, ibu itu hot juga itu hot panas ibu mah gitu kan, hot itu bahasanya panas itu hot itu. Ari hot iya mah maksudnya lain panas. Abah mau bikin hot higher order thinking skill gitu. Abah mau berpikir tingkat tinggi gitu, hot singkatan higher order thinking skill. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi lamun nggak bisa itu Abah mau dipahami biasa-biasa saja. Boro-boro orang profesor doktor ge dengan Abah mah da loba nu teu ngarti, saya ge loba teu ngarti. Saya ge loba teu ngarti, kadang-kadang ngarti teh geus 2 minggu, sebulan, tara kepanggil begitu. Saya ini sering berhadapan dengan Abah, aya nu ngarti di dinya kene aya itu Ustaz. Aya nu ngarti teh engkeng geus 2 bulan gara ngerti ayah begitu. Jadi saya sudah bergelar doktor, bahkan Abah nyebut profesor juga. Gak ada Abah mah udah gak ada apa-apanya, lu baru ngerti gitu. Itulah. Jadi kalau kemudian Prani belum ngerti, komo doktor, profesor ya sarua lah begitu harus Abah gitu. Boro-boro lu ngerti. Nah oleh karena itu maka kita ini oleh Abah tadi pertama nih kata Abah ngomong nih sabda pertama nih sebelum ke orang lain, alhamdulillah kita yang telinga kita ini yang pertama kali mendengar gitu, bahwa kita ini ke Al-Quran berjalan, bahwa kita ini adalah membawa Al-Quran di mana saja, kemana saja, kapan saja, di mana saja, kemana saja, kapan saja. Al-Quran sudah ada di dalam diri kita. Walaupun sudah hafil, harusnya bukan hafid Al-Quran itu, salah itu. Hamil. Ya benar nggak Ustaz? Quran mah bukan hafid, hafid lah hadis. Ahli hadis lah disebutkan hafid. Penghafal hadis itu hadis. Al-Quran mah bukan hafid, hamil. Yang membawa Al-Quran. Nah, kita ini hamil Quran, hamilul Quran gitu. Kita ini orang yang membawa Al-Quran disebut hamilul Quran. Yang maksud hamil berapa bulan Quran? 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat dihimpun. Bahkan tidak hanya itu, 103 kitab yang lainnya dihimpun di dalam La ilaha illallah. Di dalam La ilaha itu sudah ada 3 nama Allah yang sangat agung. Ini nama Allah itu ada 4.000, 1.000 hanya Allah yang tahu, 1.000 di Lauhil Mahfuz, 1.000 di alam malakut. Berapa Ibu? 3.000. Nah, 300 di
dalam kitab Taurat, 300 Jabur, 300 Injil, berapa kita? 100 deui. Nah, 88 disimpan di dalam Al-Qur'an Nul Karim, disebut Al-Asmaul Husna atau Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Nah, yang Ismul A'zamnya di mana? Yang satunya kan geus 3.888. Nu hijinya di mana? Gitu. Inilah nama Allah yang hanya hati orang yang beriman yang menerimanya. Gitu. Alhamdulillah, kita telah menerima nama itu, Ismul A'zam itu, di dalam diri kita yang ditanamkan oleh ahlinya Syekh Mursyid ke dalam jiwa kita, sehingga kita punya olah hati. Tidak hanya olahraga, ikhwan itu olahraga mah mun isuk lompatan bahasa kita mah jogging gitu kan. Nah haji ini haji lagi, ingat haji, karena di dalam Zulhijjah itu huruf H-nya itu adalah Hijjul Bait. Bangsa Abah memberikan penjelasan tentang Hijjul Bait di dalam huruf H Zulhijjah. Nah, huruf H-nya itu adalah Hijjul Bait. Kalau Hijjul Bait itu tidak membawa zikir, sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu sarojeng jogging. Bapak Ibu yang sudah haji atau yang belum, yang bukan belum haji, ini sudah haji semua, yang belum ke Mekah, salah satu dari rukun haji itu adalah sa'i itu adalah lari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Gitu, Sofa Marwah 7 balikan. Ya, sekitar hampir sekilo ya. Hampir sekilo lah antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu. Kayak namun aya lampu hijau, lempang kayak lampu hijau. Rada lumpat seetik, ngegibrik rada lumpat seetik, kayak lari kecil. Eta teh lamun lompat kecil, lari kecil antara Bukit Marwah, Sofa dan Marwah. Teu make zikir mah eta teh sering jogging Bapak Ibu. Gitu. Urang mah alhamdulillah sanajan can ngarasa lulumpatan gitu ge, hatena geus lulumpatan dina hate. Itu namanya olah hati. Ya ada olah hati, olah pikir, dan olah raga. Olah hati ada dua, jadi olah rasa dan olah karsa. Olah rasa dan olah karsa. Ari pikiran fungsinya mendeteksi benar dan salah. Pikiran berpikir itu maka tingkat tinggi nih. Berpikir itu lebih tinggi daripada tadabbur. Daripada maca lebih tinggi mikir daripada maca. Karena mikir ini adalah untuk mengetahui benar dan salah. Itu mikir. Kalau hati fungsinya, fungsi otak mikir benar salah begitu. Fungsi hati dan fungsi disebut dalam bahasa lainnya namanya logika, etika, dan estetika. Ari logika baik dan benar, ari etika mah bukan baik dan benar, tapi apa? Kalau logika baik dan benar, estetika indah dan buruk. Kalau hati apa hati? Ulangi. Kalau gitu ulangi. Error ini. Logika itu adalah kalau hati benar dan kalau hati itu baik dan buruk itu hati ya. Kalau hati itu fungsinya baik dan buruk. Kalau akal itu benar salah. Kalau estetika itu indah dan buruk. Begitu. Jadi zikrullah itu akan mengolah
karsa dan rasa. Akan mengolah karsa dan rasa. Dan kalau karsa dan rasa sudah terolah, maka dia akan nyambung ke alam benar dan salah, alam pikir, dan akhirnya adalah indah dan buruk. Ulangi. Berarti kalau kita ingin nasib kita baik, semuanya berawal dari hati. Jadi kalau hati kita baik, maka pikiran kita menjadi baik. Kalau pikiran kita menjadi baik, maka ucapan kita menjadi baik. Kalau ucapan kita menjadi baik, maka tindakan kita menjadi baik. Kalau tindakan kita menjadi baik, maka kebiasaan kita menjadi baik. Kalau kebiasaan kita menjadi baik, maka karakter kita baik. Kalau karakter baik kita, maka nasib hidup kita jadi baik. Gitu. Maka your character will be your destiny. Karakter Anda adalah nasibmu. Karakternya buruk, nasibnya buruk. Karakternya baik, nasibnya baik. Karakter ditentukan oleh kebiasaan. Kebiasaan ditentukan oleh tindakan. Tindakan ditentukan oleh ucapan. Ucapan ditentukan oleh pikiran. Pikiran ditentukan oleh hati. Maka sebangsa Abah dengan zikir ini 3 fungsinya. 1, menghentikan dosa. 2, menghapus dosa. 3, membentengi dari dosa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan di dalam menjalankan. Jadi, kalau sudah dengan zikir ini hidup kita sudah selesai. Sebenarnya hidup komandan konik kita ini sudah selesai. Semua persoalan jawabannya ada pada zikir. Hanya persoalannya zikir yang baik itu adalah memenuhi 3 syarat. Pertama adalah biwudu'in tam, dengan wudu yang sempurna, bisautin qawi, dengan suara yang keras, bidorbin syadid, dengan pukulan yang mengena, gitu. Pukulan yang keras. Ulangi. Jadi zikirnya supaya berbuah harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah dengan wudu yang sempurna, yang kedua dengan suara yang keras. Kata bangsa Abah, pelit suara. Itu nyinggung-nyinggung kita yang zikirnya itu kalau kita itu pelit suara, zikir yang pelit suara. Jadi tidak bisautin qawi, suara yang keras, bidorbin syadid, dengan pukulan yang telak, yang keras pula. Insya Allah dengan zikir 3 kita laksanakan itu syarat-syaratnya, maka zikir kita menjadi zikir yang termasuk ke dalam zikir yang dibenarkan, dan insya Allah akan mengubah hati kita, pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, kebiasaan kita, karakter kita, nasib kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.